Udah. Selamat pagi penonton. Nih lihat mama yang masih ngantuk ya. Gitu. Hari ini saya mau ngasih sedikit tutorial. Nah, pada dasarnya sih ini tadi sudah aku pasang dan sudah dites. Tapi enggak apalah kalau saya berbagi sedikit ya. Jadi cara penyambungan kabel nih saya. Penyambungan kabel apa namanya? Kontrol box untuk pompa air submersible kayak submersible. Pompa air celup gitu. Submersible. Kamu bahasanya apa itu ya kalau begini dah? Mana ini? Sini mana? Kamu bahasanya? Ada tulis saya cuman kontrol box doang. Nih. Ini kamu bacanya bagaimana nih? Ini submersible. Submersible ya guys ya, mama submersible. Apa? Submersible. Submersible. Sama sibel, submersible ya. Pam, pompe. Pada dasarnya untuk semua pompa itu sama. Tapi sebelumnya itu yaitu kalau dilihat di video sebelumnya ya, kan tadi ngotak-atik yang jet pumpnya itu kemarin dipretelin ya. Itu jet pump yang P260 bit. Itu udah cukup lama, sekitar 10 tahun mungkin kita pakai. Ada ya 10 tahun cuma total dari beli ya. Kita masih tinggal di waktu belinya itu di Tebet. Iya, pas pindahan. Mau pindah ke sini. Masang air dulu. Iya. Ke kali. Nggak mau ke kali, dia malas dulu. Ke kali turun, padahal tetap akhirnya ke kali juga karena ya kadang rusak juga gitu loh. Mau pindah ke kampung harus ada air. Ya. Jadi saya jual tuh HP saya N95 dulu. N95 saya jual untuk beli pompa air dulu. N95 keren tahu. Aduh, ngantuk ya. N95 dulu harga barunya 3 juta lebih tuh. Saya jual buat beli pompa air jet pump. Pompa airnya itu seharga 1.550 kalau nggak salah, itu diantar ke kantor. Pas pindahan kita bawa pulang semua lebaran ya. Berarti kurang lebih. Bukan beli di situ di Ambasador. Bukan. Belinya di situ diantar ke kantor. Diantar ke kantor sama kurirnya, orang kita pakai COD, bayar di tujuan gitu. Di sana setuju udah. Jadi memang enak juga dulu tuh belinya sih. Padahal orang Jakarta Timur ya, dikirim ke Jakarta Barat. Dikirim langsung ya. Nah, begitu. Berarti tahun 2000 sekitar 2012 belinya. Iya benar, kurang lebih hampir 10 tahun, 9 tahunan malah. 9 tahun. Ngapa nangis mah? Ngantuk. Oh ngantuk. Lagian udah tidur, udah bangun, udah tidur lagi, masih ngantuk juga mah. Terlalu. Nah itu sebetulnya enggak rusak jet pumpnya, cuman pralonya itu kejatuhan kayak semacam papan atau apa. Deng, lem-lemannya dilepas. Nah terlepas otomatis air enggak nyala ke atas karena yang kesedot itu udara karena terjadi kebocoran. Pas ditarik airnya sudah tidak ada di pipanya. Akhirnya kita tarik karena tarik keberatan karena taruh jet pumpnya di tengah-tengah sumur. Nah sekarang kita coba pakai ini aja dulu yang pipanya cuma 1. Kalau jet pump pipanya 2, 1 in seperempat dengan 1 in, otomatis terasa berat gitu. Nah kita akan coba ini kayak apa rasanya dan daya tahannya gitu. Nah kalau misalnya daya tahannya tidak terlalu ya nanti kita kembali pakai jet pump lagi. Gimana ngakalinya, apa sedotannya dikasih pipa kecil, pipa sedotan minuman mak, lebih kuat.
Nyambang. Nah, kali ini kita mau kasih tahu cara pasang, cara nyambung kabel ya, nyambung kabel yang kabel untuk submersible. Ini apa nih ya? Kok kayak ada luka ini? Kabelnya ada terluka nih, Mak. Ini jarak ke, ini jauh nggak? Ini jaraknya kemana nih? Wah, dekat lagi nih. Coba ambil cutter, Mah. Ini apa ini? Cuma ambil cutter sama obeng plus, Mah. Ini kok deket, ini malah dekat pompa ini. Obeng plus. Sini. Ya elah, kamu kalau suruh ngambil apa sih? Nggak pernah langsung beres. Udah gitu sekali. Bukan, ini kabel bukan. Ini apa? Isi ini kabel apa bukan? Maksudnya kalau misalnya bukan kabel enggak apa-apa sih. Karena mau dicelup ke air ini. Begini bukan tuh, bukan. Iya, begini nih, lupa. Kabel Apa ada banyak kah? Iya, cuma 2 itu. Apa memang belum kelihatan lagi? Ya, semoga aja sih tidak apa-apa ya. Bau karet. Kita coba buka dulu aja. Senyum dong, Mah. Kita biasa kerjakan sendiri nih. Kita pasang jet pump, pasangnya kita kerjakan sendiri. Kebetulan kalau kejadian begini pas waktu-waktunya emang lagi senggang. Lagi senggang itu berarti kerjaan tidak begitu banyak. Mungkin ya memang kelebih, maksudnya kayak ketetesan plastik kayak gitu kan. Mendang-mendang. Udah gitu. Bukan. Ini kayaknya plastiknya memang plastik. Mungkin ada kotorannya. Nah, itu dalam cetakan kan dia begini, cet gitu. Nah, ada kotorannya, otomatis besut gitu. Langsung dia nimbul. Semoga aja enggak apa-apa ya. Dan bisa dimanfaatkan. Lumayan juga beratnya. Beratnya lumayan. Oh iya. Ya hampir sama dengan jet pump juga, tapi mungkin beratan jet pumpnya sih. Nah, oh iya, ini kan kita topiknya mau ngasih tahu cara penyambungan kabel ya. Untuk penyambungan kabel mesin pompa air submersible. Oke ya, kita langsung saja ya. Langsung saja, cara nyambungnya adalah disambung. Kita buka dulu kontrol boxnya. Kita belinya yang setengah HP nih. Angkatan pertamanya besar juga ini. Yang setengah HP itu angkatan pertamanya sekitar 650 watt. Jadi usahakan kalau kayak gini punya listrik yang di atas 900 ya. Jet pump berapa?
jet pump angkatan awalnya sama sih. Nah, kita buka dulu. Nah. Oke, begini cara pemasangannya ya. Nah, saya sih sudah pasang memang, tapi enggak apa-apa kan kita ini. Nah, coba mah kamera kemarikan mah, mama yang pegang kamera lah kalau kayak gitu mah. Kamin ke sini, kelihatan enggak ya? Tas turun, nyalain lampu coba dua ini. Nah, oke ya, kita buka nih ya. Nah, sebetulnya ini kabel yang ke pompa nih. Ini kabel yang ke pompa. Ini berisi 4 warna nih. 4 warna kuning, ini ground. Kuning ini ground. Kadang beberapa orang dia potong saja, tidak sambung. Gitu kan. Apabila colokannya ini nyolok ke tempat yang tidak ada groundnya. Yang colokan biasa ke tipis saja ya. Tapi ini colokannya ada 3, 1, 2, 3. Nah ini ground ini. Biasanya kalau dari PLN ada warnanya kuning juga seperti ini. Warnanya persis seperti ini. Yang dari PLN itu ground. Dia nggak ada menu apa-apa atau nggak ada setrum, nggak ada apa. Ada juga yang dicolok ke tanah. Fungsinya adalah untuk supaya pompa itu nggak nyetrum kalau dipegang. Sebenarnya nyetrumnya juga nggak besar, nggak bakal mati juga. Tetapi kalau kesenggol ke pipi atau ke kulit bagian bukan telapak tangan, ya akan kaget juga gitu. Ini biar nggak nyetrum. Jadi ini disambung dan ini juga nantinya pakai colokan yang ada itunya tuh, ada siripnya lah di stop kontaknya. Ya, yang agak dalam itu loh bentuknya. Nah, terus di sini ada lagi kabel coklat. Coklat ini di sini pun sudah ada coklat nih, yang ke kapasitor ya. Nah, ini kapasitor namanya. Pendorong kapasitor. Karena tanpa kapasitor bisa muter, tapi buat muter awalnya tidak bisa, harus diputar pakai tangan. Baru bisa kencang nanti dia muter sendiri. Tapi kalau ada kapasitor dialah yang menaikkan tegangan untuk hentak dinamo supaya muter. Nah, ini warna biru. Nah, langsung ke biru yang ke kapasitor juga ya. Paham ya? Nah, ini hitam. Hitam juga ini. Ini yang menuju ke apa yang namanya pengaman ini. Ini pengaman, apabila panasnya berlebih dia akan dus gitu muncul ke sini. Apabila panas berlebih atau setrumnya konslet atau apa, ini akan naik sendiri di sini. Celup gitu. Kalau yang dilengkapi dengan ini gitu ya. Nah, udah sampai biru, hitam. Ini memang cuma 4 kabel. Ini ground. Nah, ini yang kapasitor, ini yang langsung. Nah, tuh. Sebenarnya mudah sekali sih. Pemasangannya mudah sekali. Umumnya kalau control box semua ini udah terpasang ini. Ini sudah terpasang. Nah, ini yang dari AC ini. Sebelah sini ada 3 kabel. Di PLN pun ada, pasti ada kabel warna begini nih, yang dari meteran. Apabila dia pasangnya sesuai Indonesia gitu ya, ada kabel ini. Kabel massa atau apa ya namanya, tapi lebih ground ya. Dia selain jadi massa, dia tancap ke tanah juga soalnya. Buat buang setrum yang nyetrum kecil. Ini yang ada arusnya ini 2 ini. Tapi ya, 1 kan tetap kosong kalau 1 fase. Gitu. Nah, ini pasangannya ini yang ke tanah atau ground. Nah, sebenarnya sih begitu doang sih, tidak terlalu sulit gitu. Karena umumnya kalau dibeli dari pabrikannya memang sudah tinggal pakai saja begini. Jadi kita cuma masang tuh 4 kabel ini doang. Kuning ya ke kuning, kuning hijau ini, coklat ke coklat, biru ke biru, hitam ke hitam. Lainnya sudah terpasang gitu.
Nah, kalaupun kita beli di toko-toko pun, kalau bilang pasang sekalian dah gitu, ya udah dipasangin sama dia. Kita nggak perlu, kita tinggal turunin saja ini pompanya. Saya rasa segitu saja ya. Saya juga mau coba ini, mau saya turunin. Kebetulan ini juga perdana saya coba pakai ini. Sebelumnya pakainya adalah jet pump. Ini sudah ada apa namanya nih? Ada semacam seal ya ini. Nah, ini juga ada diagram tuh. Diagram tuh. LNPE. Nah, Nero, Blue, Maroon, Gila, Giallo atau Verde. Ya, sorry lah. Mulut saya mulut Jawa Tulen kalau ngomong bahasa yang agak bau-bau barat jadinya kesleo-sleo dah. Ih, kok nggak bisa masuk, kebalik. Ngadain roti. Ngadain roti. Berarti itu di mana, di atas, Pak? Ini di atas. Oh, dicelup ya kebakar. Ini taruhnya biasa di atas, jangan sampai kena air berlebih. Jadi ini nggak ikut direndam. Jangan salah paham, nanti bisa ada yang kerendam. Kayaknya punya itu kerendam deh kemarin, punya belakang. Pas airnya lagi tinggi banget karena kabel yang ditarik dari rumah ke sana 2 kabel, berarti kan ininya ada ditanam di sekitar sumur sana. Itu kemungkinan kerendam. Yang bilang kemarin Anda rusak. Memang kita kan nggak tahu. Ntar kita naruh di mana? Ini kan karena kabelnya panjang 30 meter, kita taruh di, tergantung nyampe kamar mandi apa tidak, apa di belakang kamar mandi. Tetap kabel nanti ada 3 kabel. Yang 2 yang dari PLN, 1 masanya itu ya, 3 kan dari PLN. Jadi kabel kalau misalnya 1 fase kabelnya itu 3. Kalau 2 fase biasanya kabel 1 fase kabelnya 3 ya. Tapi ini yang 1 itu cuman buat buang lah. Berarti yang dimasukin ke listrik itu ya? Sambungin listrik untuk? Ini colok saja begini. Ya, ini colok saja ini ke listrik. Ini colok. Ya udah, ini yang kesana ini kabel ini bawaan pabriknya yang dipakai. Jadi yang dimasukin ke dalam sumur. Gitu. Nah, nanti kita pakai kabel yang kuning yang dari PLN itu, ada kabel kuningnya. Kita ikutin ke stop kontaknya. Nanti ini nyampe mana? Kalau bisa nyampe ke dalam rumah ya di dalam rumah. Kalau nggak nyampe di dalam rumah ya di samping rumah. Kita saklarnya saklar ya, bukan yang ini nih. Tetap saklar MCB. Terus paralonnya di mana? Paralonnya di sini. Ini dimasukkan ke dalam sana sumur. Makanya sekarang kamu cuci muka, kita turunkan ini ke dalam sumur. Mumpung masih pagi, kalau enggak mandi nih. Iya. Ya udah, sini kamu duduk situ. Nih, tak bilang ini nih. Oke, penonton, kamu kelihatan nggak? Kelihatan. Menonton. Jadi segitu saja dulu ya tutorialnya ya. Walaupun agak belepotan atau bagaimana, setidaknya ya semoga paham aja ya. Dan ini kita mau kerjakan ini berdua, mau turunkan ini ke dalam sumur. Itu. Sambil kekurangannya apa nanti saya mau beli dulu gitu. Yang penting gitu aja ya. Ini barang nyata. Pasang sendiri enggak apa-apa. Saya dari dulu begitu. Kelihatan. Seperti yang saya bilang di video kemarin, yang di waktu lagi meretelin jet pump, pasang listrik sendiri, pasang apa namanya? Pasang ini pompa-pompa begini sendiri. Terus ya kadang-kadang kita ngerjakan bangunan juga sendiri. Ngirit. Nah, terus itu turun mesin motor mobil lakukan sendiri ya, karena itu barang nyata gitu ya, barang kelihatan, tidak terlalu sulit bagi saya gitu. Lagian kalau misalnya tidak mampu, kita baru bawa ke bengkel. Itu simpel saja hidup, daripada nggak ngapa-ngapain saben hari makan tidur gitu. Udah segitu aja ya videonya dari kami nih. Nah, nggak nyampe lagi nih, ikut jadi satu aja lah.
Tadi muat. Hah? Tadi ngikatnya nggak begini, ngikatnya di ujung sama ujung. Yang penting nggak berantakan aja. Ya semoga sih di atas 2 tahun gitu. Jangan sampai belum 1 tahun udah minta naik lagi. Capek, pegel semua ngangkatnya. Ini. Udah segitu aja ya. Mau ganti kostum dulu. Yang mau ganti kostum, kita mau bener-bener kerja nih, mau pasang.